Wakil Ketua Komisi 3 DPR Republik Indonesia Ahmad Saroni mengakui pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tidak mudah, terus menyerap masukan dari publik. Saroni juga menepis anggapan Komisi 3 hambat pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Selain itu, Saroni juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi isu demonstrasi menjelang HUT Republik Indonesia. Hal ini dikatakannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 4 Agustus 2026. Yang pertama, dia menyampaikan tadi banyak hal yang perlu dibahas, yang tidak mudah dalam proses RUU perampasan aset. Dan ada ide apakah perampasan aset ini bisa dijadikan judul atau enggak ada nama lain. Banyak pihak-pihak yang ingin juga memberikan masukan, bukan hanya namanya perampasan aset atau diberikan saran peralihan aset. Nah, kalau Pak Hinca tadi menyampaikan ada satu lembaga, Badan Eksekusi Negara, yang memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perupasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset. Nah, supaya tidak tumpang tindih. Nah, di sini menjelaskan bahwa kan banyak masyarakat menganggap kita ini memperhambat proses RUU perampasan aset. Nah, tadi narasumber menyampaikan tidak mudah untuk menyikapi RUU perampasan aset dikarenakan dinamika yang diwakili oleh semua pihak yang menjadikan ini jangan sampai salah untuk mengeluarkan RUU perampasan aset. Maka itu kan di masa reses ini kita tetap rapat untuk mengundang mereka agar menerima masukan atau hal-hal yang terkait untuk kebaikan untuk sama-sama semua pihak yang dibarang. Lebih baik menambah lembaga baru atau memaksimalkan badan yang sudah ada kayak BPA? Mestinya. Tapi kan masyarakat menganggap lebih baik yang baru daripada yang ada. Nah, maka itu tadi saya sarankan kalau memang ada yang baru, maka lembaga lama itu ditiadakan. Jadikan satu tempat, satu lokasi yang memang khusus melakukan seperti penyelamatan aset atau peralihan aset yang sekarang lagi dibahas, yang masyarakat pengen, perampasan aset mana nih, kok nggak selesai, kok lama sekali gitu. Tidak mudah untuk melakukan itu, karena kan nanti tetap under di bawah kejaksaan atau seperti apa? Enggak, ini kan masih pembahasan, makanya narasumber terus diundang supaya kita mendapatkan masukan agar pada saat RUU itu jadi difinalisasi, tidak lagi menjadi hal yang harus dikejar oleh para pihak yang memang kurang puas. Nah, kita nggak mau harapan nanti RUU udah dikeluarin, udah selesai, tapi masih ada yang nggak suka. Bang, tadi kan ahli hukumnya ada yang dari, ini tadi dari pajak. Ahli hukumnya tadi menyarankan apa Bang dari pajak ini? Belum, dia masih dalam tahapan seputaran apa yang akan diambil model dari perampasan aset, apakah namanya perampasan aset atau peralihan aset. Oh, lebih ke situ. Kalau yang baru itu masih di bawah kejaksaan, konflik kemudian juga masih dipertanyakan. Apa enggak sebaiknya berdiri sendiri sehingga dia menjadi audit? Lebih baiknya berdiri sendiri. Badan secara sendiri, independen agar fokus dalam tindak pidana untuk pengamanan atau peralihan aset tadi. Kenapa? Kalau satu kan enak, kalau ini kan tidak tumpang tindih, ntar kejaksaan ngurus, si KPK ngurus gitu. Nah, ini yang masih perlu dikaji terus-menerus agar tidak jadi tumpang tindih. Tapi kan ini kan masukan pakar sudah banyak diterima, terus pas reses juga masih dalam proses ini. Tapi udah keterkap belum sih Bang, kira-kira targetnya nih dari selama ini? Tidak mudah, karena ini masih dalam rangkaian menerima aspirasi dari mereka agar tidak salah. Tetap nanti akan didaur ulang lagi agar memunculkan nama yang pas agar tidak bolak-balik nanti.
sayang kan. Oke Bang, dari untuk mengantisipasi tidak seperti itu, apakah dari APH yang sudah ada akan dilebur, kemudian mereka tetap memiliki wewenang atau gimana? Nah itu tadi, kita masih mengkaji. Kita pengennya jadi satu lembaga saja Sendiri. untuk lebih memudahkan pengawasan. Ya. Jadi kan ini kalau ngomongin aset, perampasan aset, nanti si kejaksaan lagi ngurusin ini, yang si KPK ngurusin ini, ntar masing-masing dia. Nah kita pengennya sih sebenarnya jadi satu lembaga yang fokus untuk pengamanan untuk peralihan aset. Masih akan ada dengar pendapat lagi dari Masih. akademisi dan ahli. Masih. Untuk yang terdekat akan kepada siapa lagi? Nanti lagi dipikirin tanggal berapa, karena ini kan menjelang kita mau paripurna pidato bapak presiden tanggal 14. Jadi secepat mungkin ya. Secepat mungkin kita undang lagi nanti. Oke, Ya. Pak. Sosok katakan ramai soal ada juga mencipta kondisi karena menjelang 17 Agustus misalnya demo yang tidak lead, kemudian belakangan pagar, kemudian muncul spekulasi Tanggapannya, Bang bahwa ada cipta kondisi menjelang 17 Agustus. Nah, kalau ngomong cipta kondisi kan ada pihak-pihak yang mungkin ya, kita kan nggak tahu, namanya media sosial kan ringan tangan ya. Tapi kita berharap para pihak lebih menguatkan pada isu-isu yang tidak benar dan jangan menakutkan begitu kan, karena masyarakat perlu kenyamanan dan kita harap negara ini negara yang kuat dan jangan ada hal-hal yang menakutkan masyarakat. Ada hal-hal yang mau disampaikan ke publik atau mungkin juga ke penegak Untuk hukum? Karena himbauan kan ini Ya, sedang kekhawatiran sedikit. Himbauannya, Bang. Ya kita sayang sama negara ini, maka kita harus jaga sama-sama, tidak berpedoman pada satu pihak atau kelompok, tapi kita harus bersama-sama menguatkan negara ini lebih kuat. Dan sayangilah negara kita, karena kalau kita nanti ada keributan yang rugi kita semua, bukan kepada satu orang atau kelompok. Mari kita jaga sama-sama untuk kepentingan rakyat dan Republik Indonesia. Bang, minta pendapat juga Bang soal kasus yang minggu lalu sempat diumumkan Bea Cukai. Ini kan jadi ada pilot dari Malaysia mencoba bawa narkoba 26 kg dan 4 gram sabu dan memanfaatkan jalur khusus kru untuk bisa membawa itu, dan itu potensinya dia sudah lama jadi pengedar. Membaca pola seperti itu kan Sebenarnya gini, gimana? kita apresiat kepada petugas Bea Cukai, jeli dengan apa yang telah dilakukan oleh para pihak yang lolos kan dari negara yang dia keluar dari negara tujuan ke kita. Itu menjadi apresiasi buat Bea Cukai menganalisa dalam aspek kalau pengamanan jalur yang dipakai yang biasa oleh para kru dia tidak lengah. Luar biasa Bea Cukai, dan ini menjadi bagian dari bagaimana pengamanan hal-hal terkait narkotika. Ya kita harus jaga terus ini, kita harus awasin. Menakutkan si pilot ini kan dia bahkan positif mengonsumsi juga, bahkan ketika dia menerbangkan pesawat itu. Nah itu pentingnya untuk mengecek para pilot. Kan minuman alkohol nggak boleh, apalagi narkotika. Makanya sebisa mungkin Indonesia punya pilot yang baik-baik, yang harus dijaga, yang nggak boleh melakukan hal-hal menyebabkan penumpang menjadi nyawa yang tidak punya harganya. Itu yang Dia kan sudah 2 kali juga berupaya untuk mengirimkan sabu dan juga narkotika itu Bang ke Jakarta, memanfaatkan jalur itu tadi. Terlepas bahwa dia memang pilot luar negeri, perlukah ada pengamanan khusus, memperketat lagi pengamanan khusus jalur kru pesawat itu menurut Abang? Ya, kalau dengan kejadian ini kan semestinya memang jalur itu ketat juga, nggak sembarangan. Makanya itu ketahuan gitu ya. Tapi jangan lengah, tetap melakukan pengawasan di jalur khusus untuk di semua bandara yang ada di Republik ini. Oke? Thank you. Makasih, Bang. Jangan lupa subscribe ya.